Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersama dengan 7 pejabat imigrasi lain sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, pemerasan, pengurusan dokumen keimigrasian WNA, dan penerimaan gratifikasi. Malam ini Kasih Paham akan membahas lebih dalam bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham malam ini. Ya. Pak Saud, kalau melihat perkembangan terakhir dari kasus Silmi Karim, apa yang jadi catatan penting Anda? Ya, pertama memang ternyata negeri ini nggak berubah ya. Tentu juga secara empirik menurun, karena dari indeks persepsi korupsi 40 tahun 2019 hari ini terus turun menjadi 34. Di banyak tempat saya selalu mengingatkan kita, masa sih negeri yang sebesar ini sekelas Nepal ya, indeks persepsi korupsinya 34. Dan indeks persepsi korupsi 34 itu kan gambaran dari banyak hal. Ya, semua kita, masyarakat, pengusaha, bisnis, polisi, jaksa, hakim. Apa artinya? Artinya menggambarkan apa Pak Saud? Menggambarkan perilaku kita semuanya. Ya. Bahwa kita semua sebenarnya terlibat dan membiarkan korupsi. Gitu. Iya, karena itu kan angka 34 itu datang dari 9 lembaga yang menilai kita, perilaku polisi, hakim, jaksa, pegawai negeri, pengusaha, politisi terlebih, political corruption yang cukup tinggi. Jadi secara keseluruhan kan tidak berubah. Nah, oleh sebab itu kita khawatir nanti beberapa bulan lagi akan diumumkan Januari dia akan turun lagi, bisa jadi kalau umpamanya kita tidak melakukan pencegahan dan perubahan. Karena kalau penindakan itu kalau di mata internasional itu kurang banyak gitu. Bahkan di mata kita juga pasti yang kita sehari-hari hidup di Indonesia kan kita tahu negeri kita. Kok cuma segini sih? Kok cuma dia aja? Makanya kalau di kasus-kasus agak menyimpang dikit ke BGN kan langsung salah satu ketuanya yang di ini bilang, gue tahu tuh ada 26 orang, nah, kan udah rame tuh. Cuma 3 yang ditangkap gitu kan. Nah, demikian kalau kita kembali kasus imigrasi dan kaitan perizinan ini kan, padahal sebenarnya emang orang mau tinggal di Indonesia mau ngapain gitu. Beberapa diantaranya kan bisnis. Ya, atau katakanlah kalaupun diplomat itu lain lah. Ya, mungkin dia nggak pakai izin karena paspornya juga diplomat. Tapi kalau namanya diplomat itu kan memajukan ekonomi kita, dimintain duit gitu loh. Itu menunjukkan begitulah iklim bisnis di Indonesia. Untuk mau pelaku bisnis pun kayak begitu, dengan jumlah yang sedemikian. Katakanlah mungkin dia bilang ya dia kan ngurusan triliun, masa dimintain 1 juta aja, nggak bisa. Anda di Singapura $1 aja di urusan yang KPK Singapura. Ya bukan soal jumlah, ini korupsi ini kan perilaku. Ada opportunity-nya dia menjadi lebih lebih eager mungkin gitu ya. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya, kalau umpamanya kita melihat hari ini bisa kita simpulkan kelihatannya itu melakukan penangkapan, sebenarnya bukan di situ masalahnya. Masalah utamanya adalah ini persoalan yang sistem. Ini bukan soal moral saja gitu ya. Ya pastilah orang yang disebut ini kan semua orang yang bermoral tadinya. Bekas bisnismen, pernah bekerja di mana aja, dari dirjen naik karirnya menjadi wakil menteri. Nggak banyak juga orang bisa kayak gitu. Oke, di belakangnya ada isu transaksional. Tapi kan kita nggak bisa buktikan orang salah sebelum dia bisa. Kita nggak menyalahkan orang sampai dia bisa kita buktikan salah. Kalau Pak Saud bilang tadinya, artinya memang sistemnya yang membuat dia menjadi seperti itu. Oh iya, jadi selalu saya di banyak tempat bilang bahwa tujuan penegak hukum, apakah itu Anda polisi, jaksa, atau katakanlah KPK, kan Anda menjaga orang baik tetap baik. Ini profesor yang kemarin diambilnya orang jahat apa ini? Iya, bukan. Nggak gampang juga Mbak untuk dapat profesor, ya kan? Jadi kita gagal menjaga orang baik tetap baik. Sama dengan Silmi ini, dia orang baik katanya, saya nggak tahu, tapi katanya baik waktu dia di perusahaan sebelumnya. Tapi kenapa dia bisa jadi jelek gitu? Bahkan mintain uang per minggu gitu. Itu kan sistem. Karena kalau korupsi itu memang sistem itu, korupsi itu kan nggak sendirian, rame-rame gitu. Kalau ngambil duit dari brankas tuh baru sendirian. Nah, jadi ini yang menurut saya tanggung jawab kita semua tadi. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan. Jadi artinya bagaimana sistem ini diperbaiki, tapi konsisten gitu loh. Dengan sistem digital pun kan seperti tadi itu soal izin itu kan sebenarnya bisa disapin dari jauh tuh. Betul, dari digital ya. Ya, saya kan bisa upload ini kan, file-file kamu kan, fotokopi paspor kamu, tinggal saya transfer kemana gitu.
Ya kan, ini saya udah bayar nih, cek di banknya di sana. Udah masuk belum? Masuk. Udah beri, selesai kan. Nah, sistemnya udah ada dan dibuat kayak begitu. Tapi nyatanya kan nggak dijalanin. Nah, itulah sebabnya sistem kita yang rusak. Gitu. Oke, saya ingin lebih detail Pak Saud. Ini kan awalnya dari temuan PPATK ada aliran dana ke 96 rekening bank milik 35 pegawai imigrasi. Besarnya 336,7 miliar itu dari 2019 sampai 2025, Pak. Dan dari total 336 itu hanya 9,7 M yang merupakan gaji dan tunjangan mereka. Jadi di luar itu angkanya begitu besar. Nah, pertanyaannya 2019 sampai 2025 ini kan 6, bahkan 2026 ini udah 7 tahun. Kenapa harus sampai selama itu baru kemudian terungkap? Ini bottleneck-nya di PPATK kah atau di KPK? Semua kita sekarang ini yang 17 tahun ke atas, yang dia katakan melakukan transaksi di perbankan, bisa dicek. Hari ini saya belanja di Tokopedia beli apa, itu bisa kelihatan berapa rupiah. Apalagi sampai umpamanya di atas ratusan juta ada rutin. Itu biasanya ngebling tuh, kling 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 gitu. Di PPATK sudah bunyi ya. Kalau nggak ngebling jangan salah. Sistem kamu salah. Kamu pelototin semua kamera apa? Enggak. Ya kan? Kamu pelototin semua transaksi. Robot aja nggak bisa, panas robotnya. Jadi artinya sistem itu udah dibuat. Tapi kenapa bagian demikian lama ini? Seharusnya kan begitu 2-3 kali ada orang yang di luar dari profilnya. PPATK kan nyasarnya gitu, di luar profilnya. Perbankan juga kirim sinyal, ini ada orang 1M nih, profilnya tuh Saud Situmorang tuh, apa tuh pensiunan tuh, kok bisa jadi gini, cek. Kemudian ditanya dari mana gitu. Nah, persoalannya kembali lagi dari awal memang PPATK ini dulu diperdebatkan ketika awal pembentukannya, apakah dia bisa langsung menyidik atau tidak. Banyak orang tidak setuju dengan menyidik atau tidak. Ya kalau saya bilang oke lah, kalau dia bisa menyidik juga bisa aja. Kenapa? Itu terserah kita kok, ya kan? Ya artinya sama dengan di KPK. Di KPK malah ada jaksa, hakim yang nggak ada di KPK. Itu terserah kita. Tapi nyatanya kenapa di sistem itu tidak jalan? Kenapa dia walaupun mereka biasanya ngelaporkan gelondongan tuh, ada sekian banyak transaksi yang mencurigakan, kok dibiarin terlalu lama gitu loh. Jadi kita ini udah berdarah-darah dulu gitu, udah rusak dulu semuanya. Sebenarnya begitu kita nggak di luar dari profilnya, langsung ditanya, kamu dari mana nih? Narkoba bukan ini bukan ini. Nah itu baru benar. Nah jadi sistem yang sekarang ini kita ini kayak mesin gitu. Jadi nggak pakai hati nurani kita, nggak punya sense kita bahwa setiap orang bisa menjadi baik. Tapi nggak ada juga orang tiba-tiba jadi jahat nggak, kecuali lingkungannya gitu. Artinya jangan juga percaya track record. Seorang profesor juga bisa silap kan ya. Seorang bisnismen yang sukses juga bisa nggak peduli dengan lingkungannya, beli mobil motor begitu banyak gitu loh kan. Nggak malu naruh di rumah. Orang juga tahu kan dia bisnismen berhasil atau tidak gitu. Tapi biasanya bisnismen yang berhasil lebih profile, sepatunya murah-murah gitu. Jadi flexing tidak semua. Perlu flexing ya betul. Jadi gitu Mbak. Jadi maksud saya adalah kenapa kemudian kenapa alarmnya tidak bunyi Pak? Ini 2019. Kalau saya bilang bukan alarm tidak bunyi, mungkin kita masih berpikir tunggu dulu. Kalau dulunya sampai 6 sampai 7 tahun, Pak. Ya, itu makanya saya bilang, sebenarnya kalau kita mengatakan itu perlu segera dilaporkan, kalau menurut keterangannya pidato Presiden itu kan katanya bahkan PPATK lapor tuh. Pak ini ada yang aneh profilnya nih. Gimana tindak lanjutin Pak? Tindak lanjutin. Tapi kok mesti lama begitu gitu. Jadi makanya saya bilang kembali lagi, kalau di negara-negara yang cukup sustain dalam memberantas korupsi, nggak nunggu lama, nggak nunggu kemudian menjadi korupsinya triliun dulu. Enggak Mbak, 1 rupiah pun, kamu hari ini 1 rupiah loh, besok kamu 7M lombat juga kan. Itu pasti memang begitu, korupsi itu begitu. Itu apa, nature-nya manusia ya. Kayak psikologi apa aja pasti ada itu. Karena 1 kali tidak tertangkap, 2 kali tidak, kemudian lama-lama makin besar. Makanya Ackerman dalam buku Corruption Government dalam Cost and Konsekuensi itu mengatakan memang insentif orang yang melakukan korupsi itu lebih besar tidak tertangkapnya daripada ketangkap. Buktinya ini kan berapa orang kepengurusannya. Ya oke, yang ini untuk yang itu ada 11 orang ya kan. Tapi di tempat lain Mbak, ini kita baru bicara 1 kementerian loh. Ada bisnis-bisnis lain yang menyangkut perizinan. Karena selalu yang dimainkan perizinan, belanja barang dan seterusnya. Dan ini baru WNA saja ya. Ada izin-izin lainnya di dalam 1 kementerian. Yang paspor juga kita belum tentu juga kan. Walaupun sekarang bilang hanya transport kemudian jadi. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa kita selesaikan, tentu
akan ada banyak yang harus di-reform. Nah, reformnya itu sudah dilakukan kan sejak 98. Reformnya itu kan mandek-mandek kayak begitu aja. Selalu saja punishment and reward tidak jalan. Orang yang jujur di kantor-kantor itu diledekin, Mbak. Kamu percaya nggak? Iya. Kamu kebetulan kantornya bukan pegawai negeri, cuma yang jujur di kantor pegawai ini sering diledekin tuh. Justru menjadi alien ya Pak di situ. Sedih nggak lihat kayak gitu? Banyak hal yang sebenarnya kita harus bicara kaitannya soal korupsi ini, karena variabelnya itu tidak hanya satu. Nah, by definition, korupsi itu kalau nggak karena greedy, ya kan, karena opportunity, kesempatan dan lingkungan kan. Nah, yang orang-orang ini gimana nih? Yang mau selain lebih kepada greedy sebenarnya kan. Nah, kalau yang kebutuhan kan cuma ngambil dikit-dikit gitu. Nah, itu sebabnya kalau kita mau mengatakan kita harus selesaikan masalah pemberantasan korupsi ini dengan pencegahan yang baik, dia harus masuk ke sustainability-nya yang sustain dan tidak terpisah-pisah. Jadi KPK dengan polisi, KPK dengan kejaksaan, terus kemudian dengan PPATK. Ini kan kita sering pakai, dulu ada laporan 300 rekening yang gimana kayak gitu ya. Terus Menko Polhukam waktu itu menangani. Kita nggak tahu tuh dengar berceritanya kayak gimana. Kenapa mesti sampai pertanyaan Mbak juga tadi kan? Kenapa mesti sampai banyak begitu? Nah, itu sebabnya saya katakan karena dia selalu mengatakan ya nantilah kita kan harus ada selalu azas praduga tidak bersalah. Ya kita harus duga aja orang bersalah dulu dong. Kita nggak nuduh kok, ya. Iya. Ini kita harus duga orang semua salah. Kita harus duga semua orang salah. Kita nggak nuduh. Kita nggak nuduh. Ya kan kita cek ini apa ini saud nih pengangguran nih kalau ada transfer 3M. Jam sekian nih masuk karena nggak ada cerita itu bahwa sidik mata saya itu sidik jari kita berbeda, ada 3 saud sistem orang yang sama. Ini yang pengangguran, yang ini penyanyi, yang ini sastrawan. Jadi nggak sulit membedakan. Ada property transaction yang mencurigakan dan itu harus disegerakan. Itu kita bicara transfer. Bagaimana kalau cash? Ayo dibawa ke rumah, disimpan bunker di bawah rumah tuh. Bagaimana gitu? Itu kan kita mesti lihat dari mana uang itu. Uang itu kan nggak dari planet, pasti ngambil di bank. Di bank kemudian tanya, kenapa? Ya kan? Kita di beberapa tempat bawa uang dari luar negeri, US, itu ditanya kalau mau kita tukar di bank, ini dari mana, berapa. Itu kan, kenapa yang lain tidak sedetail itu? Gitu. Terlebih dia penyelenggara negara. Karena problem di negeri kita ini adalah korupsi. Kita harus lebih detail kepada penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Setiap orang yang menerima uang dari negara itu adalah penyelenggara negara. Siapapun itu. Pak Saud, menarik. Di masa lalu, di KPK masa lalu, ini lu ngajak nostalgia. Iya, nostalgia Pak Saud. Enggak, tapi kalau kita mengingat bagaimana cara kerja KPK masa lalu, itu kan kebanyakan memang transfer itu dilakukan secara cash ya Pak ya. Ini kan yang terjadi melalui rekening bank. Kalau Anda melihatnya, apakah ini catatannya bahwa sekarang memang sudah lebih berani saja lewat transfer bank? Ya, macam-macam di situ ya. Mungkin dia merasa aman, bisa jadi. Mungkin dia merasa tidak nyimpen di rumah cash. Kalau nyimpen rumah dari urusan misalnya bisa jadi ya kan. Dan ini modusnya ke rekening-rekening cleaning service, OB. Ini sesuatu memang selalu begitu. Memang selalu seperti itu. Kan dulu kan ada mobil mewah juga orang nggak jelas alamatnya kan. Memang itu ciri khas dari pencucian uang. Itu ciri khasnya pencucian uang itu kan ada layering, terus kemudian diobal lagi, nanti balik lagi, pindah lagi, beli barang, jual lagi, beli emas, nanti beli rumah, diputer-puter tuh ada timnya biasa nggak sendirian tuh, walaupun ada kaitan dengan orang kepercayaan. Dan modus-modus gitu di dalam tindak pidana pencucian uang itu paling umum dan biasanya penyidik itu lebih sudah punya pengalaman kayak gitu, modus-modus kayak begitu. Dan ini kan melibatkan banyak orang ya Pak Saud. Artinya apa yang bisa kita maknai di sini? Berarti memang orang ini yang kemudian rekeningnya digunakan sebagai tempat untuk menampung uang juga tidak bisa berkata apa-apakah atau memang turut menikmati juga? Ya, jadi 2 sih alasannya. Kenapa ini banyak? Karena memang ini korupsi sistemik ya. Dan korupsi itu nggak berdiri sendiri. Kalau di kantor tuh pasti dari atas sampai ke bawah tuh ada sistem gitu. Dan makanya saya juga bertanya nih, kalau dia dulu dirjen tuh menterinya siapa? Jangan-jangan juga kan itu kan ada kaitan kan gitu. Itu juga bisa dipertanyakan. Karena waktu itu kementeriannya berbeda kan ya? Iya. Tetapi kan Sona kalau tidak salah. Betul ya. Itu kan bisa jajai kan? Kan common sense saya, lu dirjen dapat segitu, gua menteri nih dapat berapa nih? Iya. Dan wajar berpikir seperti itu. Kita nggak nuduh, karena kan si yang berapa 7 orang lebih ini kan 11 tuh yang katanya. Ini kan semua ngelapor.
nggak mungkin juga nggak ditanyain apa kelakuan kalian di situ, kan dia pasti tahu. Kan dia udah pasti tahu lah, kalau nggak tahu salah besar dia. Jadi artinya kembali lagi, kemudian ada orang yang membantu di luar, karena memang tadi itu dia menghindari, dia tahu ada resiko-resiko di situ. Walaupun resiko di dalam itu bisa dia handle karena dia tim, tapi resiko di luar masih bisa dia atasi dengan bantuan orang lain. Dan modus pencucian uang memang selalu begitu. Jadi supaya disamarkan, tapi kita beruntung karena memang PPATK ini sesuai dengan permintaan dunia internasional, baru ada Financial Intelligence Unit di Indonesia. Cuman saya melihat mereka jauh dari perform yang kita minta selama ini gitu loh. Bahwa yang kita minta selama ini dia harus detail dan secepat mungkin. Jangan biarin dulu sampai bertahun-tahun, kerusakannya cukup banyak. Terus Mbak bilang nih, Pak Saud nggak ada kaitan nih masalah Silmi Karim ini dengan investasi Indonesia. Siapa bilang? Di luar negeri nyogok $1 itu masalah. Dia masuk ke sini, gila, gue mau bangun dimintain uang segini. Tapi karena memang dia udah melihat iklimnya seperti itu, pertanyaannya nggak berubah ya negeri ini, kan begitu kan? Nah itu yang agak sulit mungkin kita untuk menjawabnya. Yang juga cukup menarik dari kasus ini, kemarin diungkap ada istilah-istilah Pak Saud, ada malaikat, ada konser band, vokalis, gitaris, backing vokal. Ini saya mencoba memaknai nih Pak Saud, kalau melihat ada konser band, vokalis, gitaris, backing vokal itu maksudnya apa ya kira-kira ya Pak Saud? Ya ini kan orkestrasi ya kan. Korupsi itu kan orkestrasi kan. Ya kan, siapa yang turunkan nadanya dikit tuh, kamu pals tuh, turunkan dikit, kencengin dikit, naikin dikit. Ya tergantung. Jadi mereka bicara konser orkestra, bisa jadi juga di tempat lain itu kan macam-macam ya komunikasinya mereka, supaya dia pikir orang lain nggak tahu. Penyidik itu setiap kata yang keluar dari komunikasi mereka udah tahu kan, udah macam-macam kan. Yang dulu itu ada cerita apalah, anggur apel, Washington segala macam. Jadi maksudnya ini menunjukkan bahwa ketika kemudian penyidik ketemu clue-nya, itu semakin menegaskan, itu biasanya semakin eager dia. Nggak bilang langsung, ini ya untuk bayar uang kuliah anak saya, ya memang benar-benar uang kuliah, itu bisa dicek sama dia, memang dia punya anak kuliah gitu. Jadi penyidik tuh lebih berdiri kupingnya ketika mulai orkes pakai sandi-sandi, ya kan ada buku tentang sandi itu kan. Nah itu yang menunjukkan bahwa mereka coba menghindar gitu. Oke, Anda bisa menghindar, tetapi nggak selamanya Anda bisa menghindar. Dengan asumsi khusus kalau kita agak sedikit lari ke dia mulai dari dirjen, terus kemudian jadi wamen, harusnya kan dia udah bersyukur kan. Oke, saya derajat saya baik nih, wakil menteri loh. Ini kalau di luar negeri itu kan, ya kan, sangat dilindungi dan semua marwahnya tinggi. Tapi kok dia merendahkan dirinya dengan cara seperti itu? Apa kembali ke greedy lagi? Atau? Iya, karena memang kalau kita pikirkan, dia coba aja wakil menteri itu pengawalan ada, rumahnya dijaga, terus kemudian segala macam dipenuhi, ya kan? Cuman pakaian dalam aja kali gitu dia cuman beli sendiri. Yang lainnya dari negara. Masa dia nggak bersyukur seperti itu gitu? Nah, tapi karena memang sudah tadi kembali lagi karena lingkungannya, dia malah jangan-jangan mikir gini, gue baru segitu, yang lain ngambil lebih banyak lagi. Jangan seperti itu. Dia denger juga tuh, BGN banyak ngambilnya, gue ngambilnya cuma segini, seminggu gue cuma 100 tuh, yang ono katanya sehari 1 T, katanya dapat berapa deh. Nah, itu yang menurut saya kalau tidak bersyukur dan kemudian sistemnya menjadi rusak, dan pada bagian lain, saya tetap percaya orang masuk ke penyelenggara negara itu awalnya dia pasti melalui karir. Kalau dia di partai politik pasti dia jenjangnya kan, nggak, kecuali ada yang nggak cukup umur tiba-tiba jadi pimpinan partai, ada juga lah itu. Tapi most likely umumnya dia naik kemudian. Tapi kenapa di puncaknya dia bisa menjadi jatuh? Karena lingkungan. Jadi kombinasi, tetap kombinasinya. Gitu. Yang juga cukup menarik, sebenarnya sebulan sebelum ditangkap Pak Saud ada data, ada informasi bahwa ternyata Menteri Impasnya Agus Andrianto dalam rapat internal itu sudah memberikan ultimatum yang sangat keras. Dia mengatakan, saya tidak akan ragu-ragu memidanakan rekan-rekan yang memang masih nekat melakukan itu. Ini kan kalau dari statement seperti ini yang kemudian keluar saat ini ya Pak, setelah kemudian ditangkap, kita memaknainya ini kan atasan tahu ya. Tapi atasan hanya bisa sebatas memberikan ultimatum. Menurut Anda ini atasan tidak berdaya atau atasan tahu tapi tidak sanggup menyetop, atau seperti apa Pak Saud? Iya, sebenarnya kalau kita bicara dia disumpah untuk apa ketika itu, walaupun mereka mungkin terpisah atau pasangan antara menteri dan wakil menterinya, kan jelas di situ sumpahnya untuk apa. Jadi dia sebenarnya tidak perlu takut dengan politik.
Dia tidak takut dengan apapun alasan di belakang itu. Apakah alasan ekonomi, apakah hanya persoalan-persoalan yang tidak transparan, ada persoalan yang tidak akuntabel. Karena BPK kan juga memeriksa itu, namanya ini kan PNBP nih, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan mungkin oh ya aman kok, tiap tahun dapat sekian ratus orang ngurus izin, dihitung-hitung, dikalkulasi cocok gitu. Tapi dia kan nggak ngelihat, si BPK kan hanya ngecek PNBP-nya bahwa ada sekian ratus itu surat yang keluar dikali sama dia. Tetapi dia hanya bicara keuangannya audit, tapi audit kinerjanya, audit integritasnya nggak jalan. Walaupun sebenarnya biasanya selalu ada audit, dan audit internal eksternal itu kan BPK tuh dengar-dengar juga kan suara. Kemudian waktu entry briefing dia bicara dengan menterinya, umpamanya menterinya sudah dengar, dan sangat salah kalau dia tidak tahu. Dia pasti tahu loh, orang di gedung yang sama, dia juga punya orang, dia juga bisa menggunakan imajinasinya siapa sebenarnya yang bermain di sini gitu. Tapi ketika kekuatan politik menjadi dominan dan dia tidak bisa campur tangan di situ, karena saya juga tahu, saya juga jadi, saya not politician, dia bilang itu mah urusan politisi, biarin aja ya. Jadi pertanyaan kita, kalau memang dia bikin statement seperti itu, dia kan udah tahu siapa sebenarnya yang jahat di situ. Siapa yang jahat di rumah gua, kenapa nggak lo berhenti, kecuali kalau nanti dipanggil sama hakim. Tapi kita nggak sampai ke sana gitu. Yang dipanggil itu kan biasanya yang misi BAP gitu ya. Tapi sebenarnya harus ada satu badan yang menurut saya, yaitu yang saya bilang, badan yang disebut sebagai Office Government of Ethics. Jadi Government of Ethics ini dia tidak menindak, tapi memanggil ini menteri-menteri yang jahat-jahat ini gitu. Gue denger ini kamu diam aja gimana sih? Enggak, saya takut dia kan orang politik. Enggak bisa. Harusnya ada ya mekanisme seperti di luar itu. Negeri tapi kita tidak ada. Malaysia ada Government Office of Ethics itu, dia khusus etik-etik saja. Dan itu lebih pencegahan. Jadi surat-surat yang kita lihat di meme-meme di TikTok itu, gila ini seorang menteri dimaki-maki. Iya kan? Emang kamu gila ya kali ya? Nah itu bisa dipanggil, Pak ini Bapak gimana ini? Iya Pak, itu mau orang gila aja. Enggak, saya dengar ada informasi yang lain gitu. Jadi pencegahannya jalan. Jadi nggak menunggu kita berdarah-darah gitu Mbak. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau sistemnya ada, itu pun dimanfaatkan aja. Oke lah, kita nggak usah bentuk badan baru. Yang ada sekarang apa? Ada BPK, ada BPKP, ada PPATK, ada KPK. KPK ada satu unit yang khusus pencegahan. Oh, kita udah masuk, udah sering. Ya saya juga begitu dulu. Ya, ngomong sana, ngomong sini, gua pulang lagi. Biarin aja, besok saut pulang tuh kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak berubah gitu loh. Jadi sekali lagi, bagaimana sebenarnya kalau memang kita mau seorang pimpinan, dia yang harus dimintain pertanggungjawabannya. Nggak ada alasan dia bilang nggak tahu, atau itu bukan partai politik saya, atau saya nggak ikut cawe-cawe di situ. Pokoknya dia mau main biarin aja. Nggak bisa begitu. Apa yang terjadi dalam satu struktur organisasi, Anda top manajemen di situ, Anda harus diminta pertanggungjawaban. Ini kalau di kasus Silmi ini, menurut Pak Saud, KPK akan memanggil menteri tidak? Nanti di penjagaan mereka harus masuk, itu biasanya begitu. Tapi kan tadi saya bilang, Mbak Sasa, yang saya bilang tadi, iya, begitu kita pulang dia main lagi kayak gitu. Kan kita nggak 24 jam di situ gitu loh. Nah oleh sebab itu saya kembali lagi, tetap yang harus detail di situ adalah kepala lembaga itu, kementerian itu. Walaupun kita di luaran tahu nih, denger, orang kita kan ngurus surat juga, kita kan tahu juga, teman punya bisnismen juga. Jadi tanpa dia membuka juga kita tahu, tapi jadi nggak ada alasan dia tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak melakukan penindakan. Karena persoalannya ini bukan soal yang menyangkut hanya soal besar saja gitu, tapi juga ini soal integriti. Ini soal yang menyangkut yang kita sebut sebagai kepercayaan diri, bagaimana negara bisa dipercaya. Jadi kalau memang umpamanya pimpinan tidak melihat sedetail mungkin, ya gini. Jadi artinya dalam teman-teman tuh selalu bilang itu devil is in detail. Jadi hantu itu memang masuk dari pintu yang kecil dia masuknya. Gitu. Oke, kita akan break dulu Pak Saud, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Pak Saud, saya ingin tahu kalau di waktu masa Bapak menjabat Wakil Ketua KPK pada waktu itu, seperti apa modus-modus pungli khusus untuk WNA? Pernah ada laporan tidak, Pak? Saya nggak detail ya, tetapi
yang disebutnya sebagai perizinan itu menjadi perhatian kita. Tidak hanya perizinan menyangkut orang datang ya. Tetapi pada banyak hal waktu itu memang kita fokus pada sumber daya alam, fokus juga pada pemerintah daerah. Tetapi perizinan ini secara khusus, apakah itu perizinan bagi dalam negeri, itu menjadi perhatian kita, dan itu banyak pintu-pintu koordinasi supervisi yang dilakukan ketika itu. Tapi lagi-lagi saya katakan, ketika kita melakukan koordinasi supervisi untuk institusi-institusi ini, persoalannya adalah day by day-nya kita nggak bisa berada di situ. Tapi kita tetap menginspirasi mereka untuk mereka membuka pintunya supaya ada perubahan. Karena tadi itu yang saya bilang, kita punya pengalaman ada di salah satu kementerian. Mungkin beberapa pemirsa udah bosan saya ngambil contoh ini, karena memang saya memberi contoh yang saya alamin. Ketika ada satu kementerian saking pusingnya menghadapi katakanlah potensi mafia itu, udah patung bapak aja taruh di depan itu katanya. Yang penting saya kirim sinyal kepada mereka, kemudian bahwa ini loh, kami sekarang udah melaporin KPK, jangan lagi buat sesuatu yang melanggar integritas. Akhirnya kita ngirim staf. Jadi kalau ada orang yang mulai macam-macam, si staf ini muncul, ini orang KPK, akhirnya berhenti. Tapi kemudian kita nggak tahu apakah itu efisien, karena orang kadang-kadang juga di banyak tempat minta perlindungan di KPK, tapi dia kemudian merasa diperlindungi, kemudian dia punya potensi juga untuk menyimpang. Meskipun didampingi KPK? Iya, ada juga begitu. Kita punya pengalaman seperti itu. Jadi artinya begitu kita berhasil mengusir maling-malingnya, dia buka pintu terhadap orang lain. Ada juga begitu. Pak Saud, mungkin bisa dikasih gambaran. Ini kan semuanya saat ini sebenarnya perizinan atau apapun itu yang kemudian harus berurusan dengan pejabat negara, instansi negara, itu kan sudah terdigitalisasi ya. Di mana sebenarnya celah itu kemudian muncul? Karena itu kan tidak masuk dalam sistem ya. Proses menyuapnya itu tidak ada di dalam sistem. Ya, jadi kalau saya bilang kita itu nggak konsisten sama dengan sistem digital itu sendiri. Masih ada fungsi manusianya berarti di situ. Jadi digital itu hanya teknologinya, tapi otaknya masih analog gitu, masih tradisional, nggak konsisten. Jadi seperti apa? Di mana tuh celahnya kemudian akhirnya bisa masuk sebelum izin itu keluar? Jadi kan kalau di dalam digital itu kan semuanya itu pasti. Nggak ada yang bisa proses itu dilangkahi. Kalau memangnya dia ada 10 tahapan, tahapan ini kan sudah dilewati. Tapi karena ada manusia itu kadang-kadang kan jadi langkahi proses itu gitu. Jadi teknologi itu hanya untuk kayak seperti lemari besi biasa. Jadi untuk nyimpen file aja, bukan untuk sekaligus mengawasin prosesnya. Ya kan? Seperti contoh inilah. Kalau memang dia hanya untuk bikin kitas aja, submit semuanya itu, kecuali kalau kamu curiga nomor ini paspor palsu atau tidak, kan itu ada yang menjamin. Kalau dia umpamanya ragu, bisa tanya kedutaan, ini paspor bener nggak orang ini, sehingga kemudian terhambat. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya untuk memastikan bahwa izin tinggal yang kamu keluarkan itu adalah dimiliki oleh orang yang tepat gitu, sehingga tinggal dia hanya mensubmit atau membuat transfer kemudian selesai. Jadi perizinan yang disebutnya secara digital itu yang selalu dikatakan terpadu satu pintu gitu. Tapi jendelanya jadi banyak gitu. Ya kan? Jendelanya ada banyak ya, Pak. Masing-masing itu tadi paling nggak 11 jendela tuh yang udah dipanggil tuh. Itu 11 orang itu kan masing-masing punya. Jadi sekali lagi itu yang nggak akan membuahkan apa-apa. Ya kalau sistemnya itu di sistem digital itu. Apa artinya pembenahannya sebenarnya harusnya pembenahan digital dari awal sampai akhir, tidak boleh ada pintu lain, atau seperti apa Pak Saud? Sebenarnya sudah diatur oleh sistem itu, kan itu dibuat sistem itu untuk kemudian orang tidak membuat penyimpangan kan. Ambil contoh sistem yang ini lah, simpelnya, contoh-contoh yang seperti ini. Itu kan semua ada tahapan-tahapan. Kemudian ada kalau file tuh bisa ada scanning, terus kemudian bisa di cross check, terus kemudian bahkan ada oke lah kita memaklumi ada orang-orang yang bisnisnya mengurusin ini gitu ya. Itu mungkin mempermudah pemerintah dan pihak swasta yang memperoleh izin. Itu soal orang lah, jadi nggak mau capek kemudian dia ngasih ke orang lain. Tapi kenapa mesti semedikan mahalnya gitu? Semedikan besarnya sehingga kemudian bisa sampai berapa M gitu ya kan? Nah ini yang kita sebut bahwa kalau sistemnya kayak gimana pun, kalau manusianya yang rusak dia akan tetap rusak, ya kan? Sistem digital itu kan nggak bisa dicelah, tapi kemudian
selalu terjadi. Contohnya gini, bahwa visa tidak akan pernah keluar di luar jam kerja. Itu mereka bisa kelola tuh. Di luar jam kerja bisa keluar juga gitu kan. Atau hari libur. Iya, karena ya kan yang buka kuncinya itu karena ada juga. permintaan orang-orang yang memang ini juga soalnya itu Pak. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh didesain. Di luar jam kerja lu nggak bakal bisa ngeprint lu. Tapi bisa dia kerjain, minta tolong sama si yang vendornya ini, bisa nggak lu bisa. Akhirnya terjadilah ya kan. Ya jadi sekali lagi, bagaimana pengawas internal, inspektorat, terus kemudian unit-unit terkait, terus kemudian tadi itu kalau BPK mengaudit dia harus masuk ke audit kinerja. Apa benar tuh kamu bahwa kamu memang nggak bisa ngeprint di luar jam kerja? Bagaimana kamu, kan itu bisa ketahuan tuh akhirnya. Jadi mereka nggak sampai detail itu yang kita bilang devil is di detail itu. Jadi Anda harus masuk ke detail-detail itu. Kalau nggak bisa. Kita hanya melihat yang umum-umum gitu. Sebarang digital itu sebenarnya detail. Dan itu termasuk dan harusnya rigid ya Pak. Iya dia itu tadi nggak boleh ngeprint di luar jam kerja. Nah, ini Sunday jam 7 kok bisa ngeprint? Iya. Oke. Sedikit Pak soal LHKPN yang ini juga menarik. LHKPN hartanya Silmi yang tahun 2026 ini angkanya 236,5 miliar rupiah. Dan kemarin pada waktu penggeledahan ada 2 Porsche yang ternyata tidak ada di LHKPN. Banyak kasus pengungkapan korupsi yang terjadi melalui OTT, tetapi jarang sekali yang melalui LHKPN. Menurut Bapak sebenarnya LHKPN ini sebenarnya bisa tidak sih jadi pintu masuk untuk mengungkap seseorang itu korupsi? Nah ini kamu mengingatkan saya tuh waktu dulu di sana itu. Saya pernah berdialog sama salah satu direktur yang menangani LHKPN. Lu cek di situ hartanya. Kemarin dia lapornya dulu itu kan setiap menjelang naik jabatan sama akhir jabatan. Terus kita ubah jadi setiap tahun. Tiap tahun dia lapor. Kamu cek kemarin tuh mau rumahnya 1. Ini rumahnya jadi 2. Kamu tanya aja dari mana kamu beli rumah gitu. Enggak ada salah, kita nanya enggak nuduh. Iya kan? Nah, dengan begitu orang jadi mikir kan, nggak usah lah kita akhirnya jadi akhirnya uang disimpan nanti. Ya nggak apa-apa, tapi kamu udah melakukan sesuatu gitu kan. Karena LHKPN itu alat legitimasi kan. Nah dari situ kita kok bisa jadi legitimasi ini gitu. Jadi yang saat ini sebenarnya dirasa-rasanya tidak ada pengaruhnya ya. LHKPN tuh lapor saja tetapi tidak ada fungsinya begitu ya Pak. Itu yang saya bilang harus diubah. Dulu itu udah kita ingatkan direkturnya itu harus kamu tanya, Bapak dari mana ini? Enggak jangan. Loh, kalau dia marah, kamu pejabat publik loh, ngapa kamu marah-marah sama saya? Ini tugas saya kok. Saya harus mengklarifikasi ke rakyat. Begitu OTT saya digebukin sama masyarakat. Dan itu harusnya yang mempertanyakan LHKPN siapa? KPK kah? Oh ya KPK, karena kita penyelenggara negara kan, penyelenggara negara. Jadi semua penyelenggara negara kan wajib melaporkan, itu kan undang-undang. Jadi nggak ada salah kalau kita tanya mengklarifikasi. Nah, yang tidak dilaporkan di LHKPN itu menjadi menarik. Terus gimana? Maksudnya jadi kita ngintelin semua pejabat? Ya nggak ada salahnya. Ini kan kita menjaga negara yang bersih. Daripada dia kejeblos. Kalau dia umpamanya punya bisnis, harta dari neneknya, bapaknya, kita juga. Tapi nggak ada salah kita untuk mendalami itu pertanyaan. Jadi LHKPN tidak hanya instrumen untuk kayak kita seperti mendaftar kasih ijazah gitu, nggak dicek padahal ijazahnya palsu. Ya kan? Ini kan sama kan? Sama, jadi sama hanya fungsinya kayak gitu aja gitu loh. Tugasnya gimana? Makanya saya bilang itu KPK sebenarnya harus kembali lagi dari ini sebelumnya, bahwa mereka harus mampu untuk melihat itu dan itu strong signal kepada semua penyelenggara negara. Ya udahlah, kita mau yang ada aja deh. Gimana sih? Iya, maksudnya digituin aja tetap korupsi gitu loh. Apalagi nggak digituin gitu. Ya kan, ditanya aja tuh ngelaporan KPN aja tetap korupsi. Terus kemudian dia lapor kita nggak tanya gitu. Belum lagi yang belum dilapor-laporkan itu ya. Ya, itu yang maksud saya kan. Jadi kan kalau kita harus bisa masuk ke sebenarnya di rumahnya gitu. Yang apalagi kalau mobil dulu ada Porsche yang dipakai sama apa kan, orang yang tinggal di gang-gang segala macam. Itu kan modus kan. Nah, modus-modus seperti itu biasanya terjadi serta ada peristiwa pidana. Memang ini ewu pakewu nih. Selalu aja penyidik, penuntut itu setelah terjadi peristiwa pidana. Padahal sebenarnya tujuan kita kan dari awal itu mencegah. LHKPN itu instrumen pencegahan. Seharusnya instrumen pencegahan. Ketika gagal, baru dia penindakan dia. Jadi artinya pertama dia main instrumen pencegahan. Tetapi ketika kita mulai melihat gejala, itu jadi bisa instrumen penindakan. Karena itu jadi apa namanya? Jadi bisa jadi juga jadi bagian dari pencucian uang, tapi secara legal melegalkan dia
Tapi sebenarnya pasti gampang lah hitung-hitungannya. Kalau dia seorang menteri punya penghasilan lain, itu kan dari LKPN itu kelihatan tuh. Oh ini bisnisnya, oh dia punya kebun sawit ternyata nih. Oh dia punya ini, dia wajar lah di mana. Itu pun kebunnya mesti dicek juga. Kalau kebunnya kebanyakan rawaknya belum tentu juga kan. Jangan-jangan mencuci uang juga kan. Jangan cuci uang juga. Oke, Pak Saud, ini yang cukup menarik. Ini adalah wamen aktif kedua yang ditangkap dalam periode pemerintahan saat ini. Iya, yang pertama Noel kan wamen aker, kemudian kemarin ini vonis, ya? Iya, kemarin sudah vonis dan ini. Menurut Pak Saud, mengapa pejabat hari ini kembali lagi ke berani untuk mengambil resiko korupsi? Kalau dulu kan kita mengalami itu masa-masa pejabat memang terasa lebih hati-hati dan takut. Tapi pejabat hari ini kok terasanya lebih berani ya untuk melakukan korupsi? Memang pendekatannya bisa banyak ya. Bisa pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, pendekatan politik. Kalau kita pakai pendekatan, semuanya ini pasti ini confirm satu sama lain. Ekonomi kita kayak begitu, sosiologi masyarakat kita kayak gitu. Terus kemudian psikologi masyarakat masih gitu, sosiologi, terus kemudian hukumnya masih begitu. Terus kemudian manajemennya masih kayak begitu. Nggak melakukan fungsi-fungsi yang disebut bagaimana manajemen dilakukan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fair. Itu kan hukum-hukum pemberantasan korupsi 4 hal itu. Anda kalau nggak transparan kita curiga lah. Transparan, akuntabel, prosesnya akuntabel nggak, pengadaan barang gimana, ya kan. Kemudian kalau dia ada umpamanya izin tinggal itu di situ kayak ada sertifikat atau ada barang di printing kan gitu kan, sudah berapa yang keluar kan gitu, itu nggak akuntabel ya. Terus kemudian tidak dilakukan dengan fair. Jadi bisa jadi juga ini belum tentu juga ini dilakukan dengan fair. Artinya di daerah-daerah lain nih, ini kan pusat nih, di daerah kan sama, di daerah emang lebih bersih dari pusatnya. Belum tentu. Ya, itu yang saya katakan kita tidak fair. Jadi bagaimana sebenarnya kalau umpamanya proses-proses pemberian izin, terus kemudian tanggung jawab setiap orang yang sesuai dengan kode etik di tempat itu, sesuai dengan SOP di tempat itu kan semua yang sebenarnya harus diaudit secara ketat. Jadi kalau kita bisa melihat ada suatu proses yang harus melewatin suatu sistem, kemudian terjadi penyimpangan sistem, nah itu tadi yang salah satu contohnya ngeprint yang harusnya di luar jam kerja itu kan termasuk indikasi-indikasi. Nah itu sebabnya kalau umpamanya kita mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara harus sesuai dengan tugas-tugas, sesuai dengan tugas dia sesuai dengan undang-undang yang diminta, ya dia harus komit di situ gitu. Nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Lagi-lagi BPK itu ngaduitnya hanya kinerja. Dia inspektorat, kita tahu inspektorat itu seharusnya bisa menegur siapapun di kantor itu. Iya, di tempat lain ada gitu, di KPK begitu, bisa ditegur. Kena kamu gimana kok melakukan abuse apa gitu, memaksa orang yang bukan tugasnya gitu. Jadi detail-detail itu yang nggak pernah dijalankan di setiap kantor. Atau Pak Saud, jangan-jangan hari ini KPK tidak terlalu ditakuti oleh pejabat. Apakah perubahan undang-undang KPK yang baru menurut Pak Saud membuat KPK hari ini tidak segarang yang dulu sehingga pejabat kemudian kamu udah menjawab sendiri. Benar nggak tidak? Iya. Ya memang iya, itu sebabnya saya katakan menjaga orang tetap baik, orang kan percaya. Tapi gini Pak Saud, mungkin orang ingin tahu apa yang terjadi dengan KPK hari ini, mengapa tidak berdaya? Ambil aja contoh waktu BGN ini kan mereka udah lapor tuh, tapi akhirnya nggak jalan kan, jadi kejaksaan yang jalan. Itu satu contoh. Jadi sebenarnya KPK hari ini masih menerima laporan. Iya, menerima. Waktu itu kan tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Di follow up-nya itu terlalu lambat gitu. Dan mereka kayaknya dugaan saya mereka masih berpikiran bahwa ini enggak prioritas. Ini apa yang membuat pilihan bahwa ini prioritas dan harus dikejar? Kalau menurut saya sistem nilainya yang udah berubah. Kalau udah bicara sistem nilai, kamu mau bikin strategi apa aja, mengganti-ganti orang apa aja karena nilai yang udah dirusak. Nilai di KPK itu kan dirusak. Sampai pernah kejadian pimpinan KPK meres menteri itu, kamu bisa bayangkan nggak Mbak? Nah itu kan nilai yang dirusak. Yang itu yang saya katakan kembali lagi di banyak tempat, kembalikan bikin perpu, Pak Presiden bikin perpu KPK ini supaya bisa menginspirasi lagi. Sebagaimana orang yang minta Pak Saud bikin patung Bapak aja, ini orang lari nih dari sini. Sekarang
Enggak kan? Ya, Iya. karena apa? Karena mereka selalu menganggapkan bahwa KPK itu favoritism, bahwa KPK itu memilah-milah persoalan. Tebang pilih ya. Iya, dan dia bahkan tidak ngerti yang prioritas. Oke, dalam statement dia melakukan. Kita berterima kasih juga kepada pimpinan sekarang, dia melakukan penindakan daripada nggak ditindak nih soal yang di apa nih, Silmi Karim ini ya. Iya. Tapi sebenarnya saya tetap percaya bahwa ribuan surat yang masuk itu masa sih cuma segini. Ya kan? Kan kita punya pengalaman 8.000 surat kan. Kenapa? Kurang orang kah? Kurang anggaran Ya bisa kah? jadi karena dulu saya di sana itu kan gedungnya udah mulai penuh. Sekarang kan nggak ada gedung baru. Aku mungkin dia nyewa, saya nggak tahu ya. Nyewa tempat di tempat yang clandestine gitu. Tapi kan nggak bisa. Pemberantasan korupsi Anda nggak oke, yang tim-tim yang clandestine boleh tersembunyi. Tapi yang namanya penindakan, pencegahan Anda terus terbuka. Kan memberantas korupsi Anda harus transparan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Menyelidiki, menyidiki boleh tertutup. Anda tidak berkantor di KPK. Tapi kan pegawainya nggak nambah. Gedungnya udah penuh gitu. Jadi maksud saya, pertanyaan Mbak tadi bisa jadi memang saat ini mereka kesulitan orang yang kemudian tidak ada upaya yang fleksibel untuk nambah orang. Atau kemudian presidennya cuma hanya bicara, ya kamu harus kerja, tetapi bagaimana how-nya itu kan enggak. Persoalan di Indonesia ini kan selalu how-nya itu kan. Iya. Selalu orang ngomong, iya tapi bagaimana? Gitu. Begitu juga, saya memberantas korupsi ya, tapi bagaimana? Kan gitu. Itu yang menurut saya tidak detail dilakukan. Jadi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 3 institusi ini, yang kalau memang kita komit memang masih 3 institusi ini untuk menyangkut penyelenggara negara, ya dia harus saling check and balance satu sama lain. Ya, bila perlu orang KPK yang benar-benar ditangkap polisi yang benar-benar ditangkap oleh KPK, yang gitu kan? Itu malah lebih sehat ya Pak Iya, Saud, ya? itu check and balance. Karena memang dari awal kenapa kita nggak hanya satu badan aja? Sekarang kan orang bilang udah satu badan aja deh. Silakan, itu pilihan negeri kita gitu. Tapi kalau umpamanya untuk sistem yang masih sekarang, kita belum bisa seperti negara-negara lain yang udah established. Ya artinya nggak ada polisi pun dia udah disiplin gitu kan. Yeah. Kita kan masih belum sampai seperti itu. Jadi apakah penindakan dan pencegahannya masih mau dengan model yang sekarang? Tentu banyak yang harus diperbaiki. Apakah itu umpamanya undang-undangnya sendiri? Tadi kemarin saya ditanya itu mengenai undang-undang pencucian uang segala macam, ya kan, atau perampasan aset segala. Nah, perampasan aset ini nggak maju-maju, lambat sekali, ya kan. Belum tentu juga itu bisa jalan. Iya, belum tentu. Sama dengan PPATK tadi itu. Waktu kita membentuk PPATK itu kan studi banding tuh kemana-mana. Kebetulan saya masih di Transnational Crime waktu itu. Studi banding, kita diberi syarat. Lu kalau nggak ada Financial Intelligence Unit PPATK, lu bisa dikucilkan dari dunia. Kita buru-buru bikin gitu. Orang berdebat apakah bisa nuntut atau tidak. Sekarang udah dibentuk. Hasilnya gitu-gitu aja tuh. Iya. Iya kan? Malah kita masih bertanya, loh, apa susahnya secara teknologi? Kan tadi udah kita bilang, nggak mungkin juga kamu melototin si A ngirim uang berapa. Kan itu semua sistem. Tinggal ngebling-ngebling aja itu namanya tuh. Ya itu gampang. Jadi artinya lagi-lagi kalau kita mau membuat sistem yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair kepada semua orang, harus lebih banyak lagi nih yang ditangkap dan dipenjarakan ini. Itu pasti. Lebih banyak yang ditangkap. Karena itu indeks persepsi korupsi 34 tuh gambaran kita semua, Mbak. Bukan gambaran hanya di imigrasi atau di BGN itu. Iya kan? Itu di semua institusi, gambaran dari semua institusi gitu. Oke. Jadi kalau mau melihat gambaran hari ini Pak Saud, kalau kita lihat ini OTT hari ini menurun karena korupsinya turun, atau OTT hari ini menurun karena penindakannya turun? Ya, itu sebenarnya kombinasi. Jadi yang pasti adalah bukanlah hasil OTT ini atau penindakan 2 case inilah, katakan kita anggapnya, walaupun kita nggak bahas yang satu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada persoalan yang sebenarnya itu bukan hanya persoalan etika dan moral. Ya, karena orang-orang ini orang-orang yang ngerti etik ini semua ini. Tadinya. Iya, ngerti kan? Ya, jadi ini lebih kepada persoalan sistem yang kemudian kalau menurut Rose dan Ackerman itu adalah memang lebih banyak disentifnya gitu. Artinya gini, mereka mulai merasa kita tuh korupsi bakal nggak ketangkapnya lebih kecil daripada ketangkapnya. Jadi mereka berani terus. Coba kalau dia yakin bahwa sistem itu, ya dia tahu juga KPK lemah kayak begitu kan. Tapi KPK lemah tuh kenapa ya Pak Saud? Kalau saya bilang sih mereka kehilangan visi dan memang harus nilai kan, saya bilang di KPK itu kan ada nilai.
Yang selalu saya bilang di Ini mana-mana. soalnya kan kemudian kontrasnya hari ini kan masyarakat bisa melihat Kejagung lebih agresif ya, meskipun kontroversial setelah itu dengan kerugian negaranya dan bukti-buktinya dan cara penangkapannya begitu. Kalau dulu KPK yang nangkap kan masyarakat lebih firm ya bahwa itu memang benar-benar terjadi karena OTT gitu dan berbeda dengan Kejagung. Tetapi kalau mau membandingkan ini kan sebenarnya korupsinya sama-sama ada, sama-sama bisa ditindak, tetapi mengapa yang satu lebih bisa ngegas dibanding yang satunya? Iya, kalau saya bilang sih memang ada sistem nilai yang berubah yang terjadi di sana dan diawaki oleh siapa itu juga sangat menentukan. Ya, itu nggak bisa dibantah. Jadi mulai dari periode jilid 1, 2, 3 sampai 4 yang sekarang jilid 6 ya ini ya. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka untuk bisa prudent melakukan penindakan-penindakan. Artinya prudent itu adalah bahwa dia tidak boleh konflik of interest. Karena sudah banyak hasil-hasil di pengadilan yang seharusnya didalemin ternyata nggak didalemin. Jaksanya nggak bikin laporan, tidak mengembangkan kasusnya. Kita kadang-kadang ngebela, bagaimana itu Pak Saud? Kok nggak ya nanti itu mungkin strategi penyidik. Kita maklum ternyata nggak didalemi juga, nggak ditindaklanjuti. Sampai orang jadi lupa, ya kan? Tahu-tahu kita sadar lagi bahwa dia sebenarnya harus dituntut atau dituntut nanti setelah pergantian, ya kan? Kan sering kejadian gitu. Nah itu sebabnya kalau ditanya pertanyaan kembali kenapa? Memang ada sistem nilai yang berubah yang sangat berbeda dengan berdirinya KPK sejak awal. Jadi itu yang terlebih adalah ketika revisi undang-undang KPK itu, dan itu nggak bisa dibantah. Orang terbaik justru dibuang dan seterusnya. Nah itu sebabnya kalau memang kita mau mengatakan bahwa ada pekerjaan besar yang membuat negara ini terpuruk dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya, ya termasuk pertahanan keamanannya kocar-kacir, dan isunya semuanya adalah persoalan-persoalan menyangkut perilaku transaksional dan korupsi. Nah ini kita harus memprioritaskan. Nah tapi itu tidak dengan pidato gitu. Lebih bagus diam-diam udah nggak usah banyak ya, sehingga rakyat sendiri ini kok senyap ya. Tapi kemudian media harus menjelaskan ke publik. Memang gitu memberantas korupsi, jangan lupa Anda harus terbuka, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Tetapi bukan dengan campaign-campaign seperti itu yang kemudian orang jadi lebih sebel gitu. Ya kan, orang jadi tidak membuat simpati kepada pemerintah. Jadi itu sebabnya jalan panjang ini tidak bisa memang hanya dilakukan dengan statement yang kemudian lemah di dalam penindakan. Seperti Rose Ackerman bilang itu bahwa memang karena disentipnya itu orang lebih yakin tidak ketangkep dari ketangkep. Coba deh kalau orang lebih yakin ketangkep daripada ketangkep ketika KPK waktu itu, pasti orang takut. Dan itu memang nggak ada favoritisme di situ. Siapapun siapapun presiden juga dilawan waktu itu kan. Kalau ini terakhir sebelum kita break lagi Pak Saud, kalau kemudian ditanya apa yang jadi ukuran keberhasilan KPK, menurut Pak Saud apa? Apakah jumlah OTT kah, atau orang takut korupsi kah, atau memang harus melalui indeks korupsi saja? Iya, secara internasional kan memang indeks itu sangat menentukan. Karena 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi itu kan menilai banyak hal. Kebijakan presiden aja dinilai loh di situ. Ya, itu yang di Hong Kong kemarin kita berpusat itu kita menurun 3 poin, 4 poin. Setelah presiden baru ini masuk. Jadi kebijakan presiden, kepala daerah itu dinilai di situ. Kan kita tahu juga kepala daerah banyak yang ngaco juga kan, favoritism juga kan, korupsi juga jadi. Nah, jadi 9 ini menggambarkan semuanya. Bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola perizinan, bagaimana perguruan tinggi, bagaimana bisnis, bagaimana hakim, bagaimana jaksa, bagaimana TNI, itu semuanya. Itu orang-orang asing tuh melihat. Nanti makanya dugaan saya ini persepsi ini turun nih tahun depan ini karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa namanya profilnya. Jadi harus mengerjakan apa gitu. Karena kalau yang namanya profesional itu kan Anda harus fokus kan. Nah itu yang namanya profesional. Anda di bidang apa? Nah jadi sekali lagi kan akhirnya orang melihatnya kan transaksional, tidak transparan, favoritism, terus kemudian orang bicara yang disebut sebagai political corruption. Baik, Pak Saud kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami rangkum berita pilihan dari
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kita lanjutkan, ini adalah segmen terakhir. Pak Saud, generasi muda saat ini tumbuh tidak menyaksikan KPK yang garang seperti dulu. Menurut Pak Saud, apa kira-kira dampaknya? Ya, sesuai dengan judulnya, mudah-mudahan saya bisa kasih paham ya, nggak kasih sesat ya. Karena aku menjelaskan tuh apa yang saya lakukan gitu. Jadi memang kombinasinya antara upaya-upaya sedetail mungkin, karena orang Indonesia itu kan mulai dari umur 0 sampai umur pensiun atau clear out dari dunia ini gitu. Itu sebenarnya di sisi pencegahan tuh masuk semuanya. Bagaimana PAUD dijaga, membangun integritas SD, SMP, SMA, model-modelnya banyak. Mulai dari bikin banner, mulai dari bikin komik, nyanyi, apa semua model-model. Dan saya ingat KPK dulu sebenarnya memang masuk ke situ ya, untuk upaya pencegahan. Saya tidak tahu deh KPK hari ini masih. Saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Dulu tuh ada juga namanya SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi, kerjasama dengan Australia, dan sekarang tokoh-tokohnya ada, tapi apakah efektif, apakah digunakan? Karena kan Saya Perempuan Anti Korupsi kan filosofinya pertama kali ibu sangat menentukan kan. Jadi bukan dari anak, bahkan dari ibunya. Ini seperti stunting aja ya Pak. Ya, kan ibu itu biasa anak-anak itu sejahat apa, bahkan suaminya takut sama ibu ya kan? Ya, maksudnya makanya Saya Perempuan Anti Korupsi itu waktu itu banyak kajian-kajian yang dibuat bahwa sebenarnya kita bisa masuk ke sana untuk kemudian melakukan pencegahan. Model-modelnya dengan segala macam instrumen, dengan segala macam cara seni dan seterusnya, menulis, terus kemudian bernyanyi, baca puisi dan seterusnya, untuk kemudian mengingatkan ini loh ada pekerjaan berat untuk menjaga Indonesia menjadi berintegritas, Indonesia yang adil, Indonesia yang lebih bermanfaat, Indonesia yang kemudian menimbulkan kepastian di dalam menciptakan segala macam lah. Entah itu berbisnis, bersekolah, berkarir. Nah kan itu persoalan-persoalan yang di Indonesia, khusus Indonesia kan banyak kaitannya dengan korupsi. Nah oleh sebab itu di masa lalu adalah kita bahkan masuk kepada yang kita sebut sebagai pencegahan yang bernuansa sebenarnya penindakan kita. Dia pencegahan tapi sebenarnya itu nuansanya penindakan. Seperti apa tuh misalnya? Misalnya kita masuk ke daerah, saya sering kan masuk ke suatu tempat tuh, nggak lama kemudian tuh OTT. Ya, jadi artinya beberapa sebenarnya sudah dikasih alarm. Iya, itu kan yang tahu kan staf-staf di bawah. Kadang-kadang saya juga nggak terlalu banyak karena kita nggak menghindari konflik of interest. Staf ini Pak besok ke sana ya gini ya. Ketemu ya itu deputi pencegahan dengan penindakan tuh mereka di bawah tuh ngeblend itu. Sangat ngeblend mereka. Dan itu gesturnya itu bisa kita rasakan. Saya nggak tahu sekarang. Jadi yuk kita ke sana, ketemu dengan gubernurnya, bicara begini. Nah itu biasanya ada yang seminggu, sebulan dan seterusnya. Itu kan semua sasaran-sasaran itu masuk dari surat yang masuk tadi itu, dari isu-isu yang masuk. Masyarakat kan gampang ngelapor KPK, tinggal pencet telepon kan, ya kan 198 supaya kita tuh ngirim surat gitu. Jadi kenapa anak-anak sekarang kemudian saya merasa menjadi orang yang paling menyesal ketika di salah satu perguruan tinggi negeri saya bicara anti korupsi dari jam 1 sampai jam 4. Di ujung acara itu dia bertanya, Pak yang Bapak sampaikan itu utopi. Ini kalau di rumah kena gampar anak ini dalam hati gue gitu. Ya, tapi kan itu mengerikan ya Pak ya. Kalau mahasiswa kemudian berbicara seperti itu, bayangkan seperti apa sebenarnya pemahaman mereka ketika nanti mereka jadi pejabat. Di mana-mana selalu sama. Nggak pernah gue berbeda. Kadang berulang-ulang saya ngomong kayak gini bicaranya. Tapi yang Bapak sampaikan itu utopi. Tapi saya sadar, oh iya aku berhadapan sama Gen Z nih. Saya cepat di situ. Oke saya jawab. Oke bro, mungkin kayaknya gue harus menjaring banyak orang, saya bilang gitu. Saya juga bilang begini. Mungkin dia di situ pedap ya. Dia frustasi Bapak itu terlalu tinggi, tapi kemudian nggak masuk ke bawah. Gitu. Karena mungkin begini kontrasnya Pak Saud. Karena generasi sebelum mungkin di atas Gen Z ya, sebelum kemudian Gen Z sekarang bisa bicara seperti itu ke Pak Saud. Kita berapa bulan sekali selalu ada penindakan, selalu ada OTT dan kita percaya benar dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Menurut Pak Saud, hari ini perlukah tindakan seperti itu lagi supaya memberikan efek yang menakutkan bagi para pejabat negara agar lebih kembali lagi ke integritas mereka yang sesungguhnya? Mbak, yang paling penting kan gini, ketika peristiwa pidana itu sudah terjadi, kamu nggak boleh biarin. Itu nggak adil. Kita nggak pernah nuduh orang loh. Dan KPK kan nggak kerja kalau nggak ada laporan masyarakat. Laporan itu dari orang terdekatnya. Kadang istrinya juga ngelapor kok kan gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah
kita bukan maksudnya menyalahkan orang atau mengatakan bahwa kamu jahat atau tidak. Sebelum bisa kita buktikan bahwa dia memang diputuskan oleh pengadilan, makanya selalu azas praduga tidak bersalah. Tapi nyatanya menunjukkan indeks persepsi korupsi 34 itu menggambarkan kita keseluruhan. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti tadi, memang dia juga fed up bisa jadi. Oh iya, ini fed up. Tapi dalam pikiran saya, benar fed up atau dia udah mulai merasa bahwa memang hidup yang benar kayak begitu. Homini lupus gitu. Pokoknya kuat lumbat aja gitu. Makanya kita harus berkuasa. Makanya kita harus merampok. Makanya kita harus melakukan banyak hal. Apakah itu berpartai politik dengan cara apapun. Itu kan tercermin sekarang di generasi muda kita. Dan dia nggak merasa malu untuk melakukan penyimpangan sedikit pun. Nggak merasa berdosa bahwa ini persoalannya dengan integritas. Nggak merasa salah bahwa ini ada kaitannya dengan ketidakjujuran, ketidakadilan. Ya kan, keberanian melawan ketidakbenaran, ya kan? Dia merasa, oh ini bukan tanggung jawab saya. Ya, kalau itu terjadi di level mahasiswa, berarti ini bisa dikatakan bahwa kegagalannya memang sudah dimulai dari PAUD tadi itu ya Pak Saud? Oh iya bisa, karena nggak sustainable. Iya. Sekarang gini deh, kita menjaga di sekolah anak ini disiplin. Iya. Sekolah bahkan ada kalau nyontek dikeluarin, ada salah satu sekolah kayak gitu. Di rumah dididik oleh ibunya dengan disiplin. Jam 10 matiin TV ya, kalau enggak gak kasih uang jajan loh, kurung kamar mandi loh, dia matiin gitu. Begitu keluar rumah ketemu dia akan menerima bullying juga. Gimana itu? Di rumah dia disiplin, di sekolah disiplin, di luaran bullying. Itu makanya saya bilang kita harus detail, nggak boleh. Bullying di tiap hari dibullying lama-lama jadi jahat juga dong. Gua ternyata diam-diam nih jadi dibodohin gua. Akhirnya nah kan ini orang psikologi bisa berdebat kita. Psikologi sederhana itu nggak mesti jadi PhD psikologi untuk mengerti perilaku seperti itu. Jadi ini makanya di banyak tempat itu kalau negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi yang 80, Skandinavia, Singapura, Selandia Baru, itu tercermin di murid-murid ini. Tercermin mereka cara greeting sama teman-temannya, menghargai temannya, menolong sama temannya. Kita itu isinya hampir bullying tiap hari loh. Power tuh ditunjukin bahwa gue dominasi sama lo. Dan itu kelihatan tuh biasa. Kita itu nggak boleh. Ini jadi koruptor kelas berat nih kalau jadi pejabat nih. Oke, Pak Saud. Jadi kalau pertanyaan terakhirnya, yang realistis saja dengan kondisi undang-undang KPK kita yang saat ini, Pak, reformasi yang harus dilakukan agar generasi muda selanjutnya tidak seapatis yang Bapak hadapi kemarin. Kalau yang paling penting adalah menurut saya tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu bertahap. Itu sebabnya waktu itu indeks persepsi korupsi kita mulai dari reformasi kan itu naik naik terus ke atas gini. Kalau ASEAN tuh masih bisa gini-gini deh. Kalau Indonesia tuh naik, makanya kita waktu itu kita udah berada di track yang benar. Sekarang kita turun apa? Tiba-tiba kan anjlok dari 40 turun ke 34. Karena undang-undang KPK itu diganti, terus kemudian juga banyak mosaik atau gambar-gambar yang menggambarkan bagaimana waktu itu seorang presiden mengancam untuk berhentikan kasus ini. Itu kan gambaran ya, yang menurut saya itu tidak akan pernah terjadi lagi, dan itu terbukti ada penindakan-penindakan yang keras. Itu penindakan. Jadi kombinasi penindakan dengan pencegahan itu hal yang paling utama sebenarnya. Tetapi ketika Anda tidak membeli reward bagi orang-orang yang disiplin, bahkan kamu itu mengeledek orang-orang yang disiplin, ya kan, orang yang disiplin di kantor itu yang hari gini katanya kan gitu. Dan kemudian jenjang karir, ya kan? Jenjang karir itu hal yang sangat menentukan. Bagaimana sebenarnya akhirnya orang yang disebutnya meritokrasi. Nah, setelah meritokrasi kemudian amnesti. Oke lah, kita mungkin agak fleksibel, presiden kita belum bisa benar-benar, kita maklum lah fleksibel, tapi kamu nggak boleh negosiasi dengan amnesti, ya kan, nggak boleh. Integriti kamu nggak boleh. Tidak boleh ditolerir. Nggak bisa. Zero tolerance, sama dengan $1 aja di urusan tadi itu. Ketika zero tolerance itu dilakukan, ya zero tolerance itu memang capek. Nah, jadi negara lain membangunnya seperti itu, Mbak. Jadi dimulai dari bagaimana hak tiap orang itu diyakini, dipastikan bahwa dia menerimanya. Jadi tidak ada yang instan, memang harus bertahap dan memang dari harus sekecil mungkin begitu. Oh iya. Itu yang mungkin kita nggak sabar. Itu kita tidak. Kita selalu yang besar-besar. Mau yang instan-instan. Ya, jadi akhirnya yang ditangkap juga nanti hanya dendam kepada menteri, dendam kepada kepala daerah, dendam kepada presiden. Orang di bawah belum tentu juga loh. Mereka punya persoalan juga di bawah. Dia juga sesama dia main juga itu kan.
sesama anak buah, sesama buruh, sesama kalau di kepolisian itu mungkin kalau di tentara atau apa di pangkat sesama bintara, sesama tamtama, sesama pati itu kan punya struggling masing-masing tuh. Siapa yang menjaga itu semua? Di kelasnya masing-masing itu kan ada persoalan yang menurut saya kita harus masuk ke detail itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saud Situmorang untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, kasus Silmi Karim mungkin akan berakhir di pengadilan, tetapi PR yang lebih sulit adalah memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang. Sebab ancaman terbesar bagi negeri ini adalah memastikan bahwa korupsi tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.